Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab tentang tawadhu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai hadis yang ke-607. Betul Pak Bodaya? Sekarang kita akan membahas hadis yang ke-608. Bagi para hadirin, Bapak Ibu yang membawa kitab, silahkan dibuka hadis nomor 608 ya. Baik, kami bacakan wa an Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu as-salasa. Kata Anas bin Malik, ya, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau makan suatu makanan, la'iqa asabi'ahu, beliau, ya, la'iqa itu menjilati jarinya yang 3. Asabi'ahu as-salas itu al-ibham, as-sababah wal wusta. Ini yang disebut asabi'ahu as-salasa ya. Ibham itu jempol, as-sababah itu jari telunjuk, al-wusta jari tengah. Qala, lalu Anas berkata, wa qala, dan Rasulullah bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum, apabila suapan salah seorang di antara kalian ada yang terjatuh, fal yumit anhal adha, maka hilangkanlah dari makanan yang terjatuh itu, yang kotornya dihilangkan, wal yakulha, lalu saya itu dimakan. Misalnya Bapak Ibu makan roti, pas dimakan terjatuh, nah maka ambil, jangan dibiarkan terjatuh, lalu apalagi kita injak gitu ya. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis ini, ambil, lalu yang kotornya dibersihkan, kotor bersihkan, liyakulha, setelah itu waliyakulha kata Rasul, makan yang jatuh tadi, setelah dibersihkan makan. Wala yada'ha li syaitan, jangan ditinggalkan untuk syaitan. Jadi kalau ada makanan jatuh dibiarkan, itu jadi makanan syaitan. Wa amara an tuslatal qas'ah, dan Rasul juga menyuruh para sahabat untuk membersihkan piring. Al-qas'ah itu piring atau mangkok tempat makanan. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena sesungguhnya kalian tidak tahu ya di mana ya keberkahan yang ada pada makanan kalian itu. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Jadi hadis ini, yang pertama, faidah yang kita bisa ambil,
dari hadis ini adalah satu ya, as-sunnatu fi tanawulit ta'am akhdhuhu bisalasi asabi. Di antara perkara sunnah ketika kita sedang makan adalah mengambil makanan dengan 3 jari. 3 jari. Tentu sesuatu yang mungkin dengan 3 jari. Ya seperti roti atau kalau di sana kurma. Kalau di kita ya kue macam-macam kan. Ambil di salah satu asabi. Ini sunnah. Kecuali kalau ya tidak memungkinkan diambil pakai jari gitu ya. Seperti makan bakso, soto, mie ayam, nah, itu pakai sendok ya. Atau tongseng gitu ya. Nah, tetapi yang mungkin langsung dengan jari 3. Atau makan nasi padang, maaf saya nyebut merek ya misalnya. Itu kalau enggak pakai sendok dianjurkan 3 jari. Dianjurkan. Mungkin nggak makan nasi padang pakai 3 jari? Mungkin ya. Nasi rames pakai 3 jari mungkin. Itu sunnah. Lah kalau enggak gimana? Ya tidak berdosa. Gitu. Kalau saya nggak pakai 3 jari, pakai 5 jari, tidak berdosa. Cuma beda. Nilainya beda. Kalau yang berusaha dengan 3 jari itu bernilai sunnah. Artinya dia akan mendapatkan pahala. Kenapa? Saya ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan saya ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Kata Ka'ab bin Malik sama, beliau katakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bisalasi asabi. Beliau itu kalau makan dengan 3 jari. Fa idza farigo la'iqaha. Kalau sudah selesai makan dijilati jarinya oleh beliau. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian dalam hadis riwayat Imam Muslim juga. Tapi sumber riwayatnya dari Ka'ab bin Malik. Kalau ini dari Anas bin Malik. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah juga bagian daripada sunnah berdasarkan hadis tadi ini, yaitu ya, menjilati ya, la'iqal asabi as-salas. Menjilati 3 jari yang kita gunakan untuk makan, au yul'iqaha ghairuhu, atau dijilati. Kalau kita enggak menjilati sendiri, boleh dijilati sama orang lain. Tapi syaratnya tentu orang yang halal ya, istri sendiri itu. Jadi kalau bukan kita yang menjilati istri sendiri, jangan istri orang. Ya, au yul'iqaha ghairuha ya. Ghairu tadi au yul'iqaha ghairuhu, atau dijilati oleh orang lain. Pernah enggak Bapak-bapak yang melakukan sunnah ini? Ada enggak yang pernah? Belum ada ya. Pulang nanti lakukan tuh habis makan malam ya. Atau sebaliknya, kalau istri makan, istri menjilati ya jarinya sendiri atau oleh suaminya, itu bisa secara terbalik itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini sunnah, ini bagian daripada sunnah. Yang mungkin bisa jadi sunnah yang mahjurah, sunnah yang sudah ditinggalkan. Makanya tadi ditanya, ada nggak yang pernah? Kayaknya nggak ada yang pernah semua. Berarti kan kita meninggalkan sunnah ini. Ya atau tidak Bapak Ibu? Betul, kita tinggalkan sunnah ini. Nah, ya maka mari kita hidupkan sunnah ini ya ketika makan bersama-sama dengan istri gitu ya. Nah ini, dan ajari juga anak-anak supaya mereka juga menjalankan sunnah ini ya. Itu ya Bapak Ibu dan sekalian ya, beberapa kesimpulan penting yang kita bisa ambil dari hadis ini. Kemudian
Dalam hadis ini Nabi menjelaskan alasan kenapa kita harus menjilati jari kita. Apa tadi? Dan termasuk membersihkan, kalau kita ya piringnya ya itu juga sama ya, dibersihkan juga tadi kan. Wa amara an tuslata al-qus'ah. Dan Rasul menyuruh juga antuslat. Apa makna tuslat? Sama artinya sebenarnya. Tuslat itu juga la'iqa, menjilati piringnya. Nah, itu. Atau kalau enggak dibersihkan. Nah, dibersihkan. Kenapa? Karena kita enggak tahu gitu. Di mana keberkahan makanan yang kita makan itu. Dulu waktu kami ngajar di Sulawesi, di pondok pesantren Darul Abror ya, Sulawesi Selatan, di Palatai, di Kahu itu, hampir seluruh santri diajari oleh kiainya, Kiai Muttaqin Said, hafizallahu taala ya, semoga Allah menjaga beliau. Itu ngajarin kita guru-guru, ustadz-ustadz termasuk santri-santri, beliau khirid dari UIM ya, Universitas Islam Madinah. Jadi kalau antum makan itu ya bersihkan piring. Ya hadis ini yang disampaikan oleh beliau. Nah, maka dan itu ditaati oleh para santri termasuk oleh para asatid. Jadi di sana itu kami lihat gitu ya, santri-santri dan ustadz-ustadz itu makan rata-rata pakai tangan. Dan setelah selesai makan itu sebagian dari mereka ya membersihkan piringnya itu, lalu dituangin air minum, ke jarinya dituangin air minum, ditampung di piring itu, dibersihkan, lalu diminum. Itu sampai setelah selesai makan bersih betul itu piring. Nah itu. Dan itu dilakukan oleh para santri, termasuk oleh sebagian besar asatidnya. Nah, dan itu belum pernah kami lakukan gitu ya sebelumnya. Setelah lihat itu, wah ini penting gitu. Nah ini baru sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajin. Tadi karena keberkahan kita nggak tahu ada di mana gitu. Makanan itu kalau berkah, itu luar biasa itu. Membuat kita jadi sehat. Makanan berkah kan menyehatkan, pasti menyehatkan. Lalu apalagi bisa mendatangkan rezeki karena kita bersyukur tidak ada sedikit pun makanan yang kita sisakan. Nah, itu sehingga dengan begitu Allah akan tambah rezekinya untuk kita karena kita betul-betul satu mengamalkan sunnah dan semua bersih. Keberkahan coba kalau seluruhnya kita bersihkan, keberkahan pasti kita dapatkan. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering sekali. Terus apalagi kalau kita makan dengan makanan yang berkah, maka itu bisa membuat kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Makanannya berkah. Dengan makan kita jadi kuat ibadahnya. Nah, oleh karenanya Rasul betul-betul ya menyuruh para sahabat, tentu saja kita selaku umatnya kalau makan caranya begitu. Bapak Ibu sekalian. Karena setiap makan itu ada keberkahan. Yaitu ya Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian kesimpulan lainnya, hadis ini menunjukkan bahwa kita seharusnya menjaga yang bagi al-muhafazah 'ala ta'am as-saqit. Kita seharusnya menjaga makanan yang jatuh sekalipun ya. Kita jangan sampai dibiarkan. Gitu. Karena apa? Kata saya Sulaim bin Id al-Hilali, li'anna dzalika muhafazatun 'ala nikmah. Karena ketika kita ya, makan ada makanan terjatuh, lalu kita ambil lagi, bersihkan yang kotornya, kita makan lagi. Ini artinya kita menjaga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul jaga nikmat Allah itu. Dan tidak membuang-buang makanan. Mahmakana qalilan, meskipun makanan itu sedikit. Diambil lagi. Nah, meskipun mungkin hanya nasi gitu ya, 1-2 biji jatuh, itu ambil. Bisa jadi disitulah keberkahan makanan kita. Nah, maka jaga nikmat itu, semoga dengan demikian itu termasuk bagian daripada ekspresi kesyukuran kita.
terhadap nikmat Allah Ta'ala, dan dengan itu Allah tambah rezeki kita. La in syakartum la azidannakum, ya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Jika kalian bersyukur, pasti kami akan tambah nikmat kepada kalian. Itu kata Allah. Allah memastikan orang yang syukur itu pasti ditambah nikmatnya. La azidannakum, itu ada huruf lamut taukid dan nun at-taukid as-sakilah. Ada dua huruf ya yang digunakan dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Allah tadi, untuk menguatkan bahwa orang yang syukur itu pasti ditambah nikmatnya. Nah, memungut makanan yang terjatuh itu bagian daripada kesyukuran, karena kita menjaga nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, ini nasihat untuk ya diri kami sendiri dan kita semua tentu saja, ya, berdasarkan hadis Nabi ini. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam itu dinun nazafah, agama yang bersih. Mana dalilnya? Nah, kalau Islam itu agama yang bersih, kalau banyak orang katanya ada riwayat an-nazafatu minal iman gitu ya. Kebersihan itu bagian daripada iman. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu bukan dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kalau begitu apa ada hadisnya? Ada ini. Ya. Bahwa Islam itu agama yang bersih. Al-Islamu dinun nazafah. Mana buktinya? Tadi Nabi menyuruh para sahabat, menyuruh umatnya, ketika ada makanan terjatuh, idza saqatat ya luqmatu ahadikum falyumit anhal adza. Nah, apabila suapan salah seorang di antara kalian terjatuh, maka bersihkan, ya, hilangkanlah dari makanan yang terjatuh itu al-adza, kotorannya. Nah, ini kan bersih artinya kan. Bersihkan dulu. Ini dalilnya, ini sahih hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini bos sekalian, jadi ada tetap dalilnya bahwa Islam itu emang agama yang bersih. Nah, oleh karenanya bos sekalian, ya, kita harus tampil bersih, ya, berpakaian bersih, ketemu orang banyak waktu sholat bersih, dan seterusnya. Termasuk dalam segala sesuatunya usahakan kita menjalankan perintah Nabi ya untuk bersih tadi ya. Dan yang terakhir, kesimpulan yang kita bisa ambil Bapak Ibu dari hadis ini adalah ya, Rasul menjelaskan bayanu anna asyaitana qad yusyarikul abda fi ta'amihi wa syarabih. Hadis ini menjelaskan bahwa syaitan itu ya kadang-kadang dia ya, ikut serta dengan seorang hamba dalam makan dan minumnya. Kadang-kadang itu bisa artinya litaksir, bisa artinya litaklil. Taksir itu artinya seringkali. Ya, kalau ada qad diikuti oleh fi'il mudhari' dalam kaidah bahasa Arab ya, itu bisa maknanya litaklil atau litaksir. Taklil itu kadang-kadang, tadi kalau ada taksir berarti seringkali syaitan itu ikut berserikat, ikut serta dengan seorang hamba Allah Ta'ala, kita manusia, dalam makan dan minumnya. Idza lam yahtariz minhu bil wasail asyar'iyyah, jika dia tidak, si hamba ini jika dia tidak berusaha mencegahnya dengan ya cara-cara yang dituntun oleh syariat. Maka salah satunya supaya syaitan tidak ikut serta makan sama kita, setiap kali ada makanan jatuh ambil, jangan biarkan untuk syaitan. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, apa masalahnya kalau syaitan ikut makan barang kita? Sehingga Nabi melarang jangan tinggalkan makanan untuk syaitan. Masalahnya kalau dia ikut makan, dia ikut gemuk, ikut jadi tambah kuat gitu untuk menggoda kita. Kan kalau kita makan, kita biarkan syaitan ikut makan, dia ikut kenyang, tambah kuat menggoda kita, mengganggu kita. Nah, maka salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini, kalau makan
jangan biarkan ada makanan terjatuh. Itu syaitan yang makan. Lah, meskipun hanya 1-2 biji beras, iya, meskipun itu. Maka tadi ambil, bersihkan, makan. Itu jadi salah satu cara supaya syaitan itu tidak nimbrung ikut makan bersama kita. Jangan biarkan ada satupun makanan yang kita makan jatuh lalu kita biarkan. Wah, supaya nggak dimakan syaitan kita injek-injek aja biar kotor. Lah syaitan ya kan nggak kayak kita dia. Walaupun mungkin kita injek-injek pakai kaki kita, bisa nggak syaitan makan? Tetap makan. Ya bisa aja. Syaitan kan yang kotor-kotor, ya seneng itu yang kotor-kotor. Nah ini, Bapak, maka tempatnya pun di tempat kotor, ya syaitan atau jin. Yang kedua, diterangkan nanti dalam hadis yang lain, Bapak Ibu dan hadis sekalian, supaya syaitan tidak ikut serta dengan kita dalam makan adalah berdoa. Berdoalah sebelum kita makan. Minimal kita ucapkan Bismillah, minimal. Atau boleh ditambahi ya. Allahumma barik lana fima, Allahumma barik lana fihi warzuqna khairan minhu, gitu ya. Itu yang hadisnya sahih, yang tidak ada khilaf. Sementara yang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar itu ada khilaf ya. Sebagian ulama melemahkan hadis tersebut, sebagian ada yang bisa mengatakan bisa diterima hadisnya. Tapi yang Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, ini semua ulama hadis ya, sepakat bahwa hadisnya sahih. Itu disebutkan misal dalam kitab Hisnul Muslim oleh Syekh Sa'id bin Wahab bin Ali Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Hafal Bapak Ibu doanya? Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Hafal? Hafal belum? Nah, itu ya. Nanti silakan dicari di kitab Hisnul Muslim. Apalagi sekarang ada aplikasi judulnya apa doanya kalau nggak salah ya. Ya betul ya Bapak. Nah, itu nanti bisa dicari. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Karena kata Nabi, kalau kita tidak berdoa, nanti syaitan ikut makan. Gitu. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, juga riwayat Imam Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kata Nabi, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu," apabila ada seseorang masuk ke rumahnya, fazakarullaha inda dukhulihi, lalu dia ingat kepada Allah, menyebut nama Allah waktu dia masuk, wa inda ta'amihi, dan ketika dia makan, qala syaitan, maka syaitan akan berkata kepada temannya ya, la mabita lakum, tidak ada tempat nginep bagi kalian, wala asya'a, dan tidak ada makan malam gratis untuk kalian. Nah, wa idza dakhala, tapi jika seseorang itu masuk ke rumahnya, falam yadhkurillah, ya, inda dukhulihi, dia tidak menyebut nama Allah waktu dia masuk ke rumahnya, qala syaitan, maka syaitan akan berkata kepada temannya, adraktumul mabit, kalian malam ini mendapatkan tempat tinggal nginep gratis. Adraktumul mabit, itu kata syaitan kepada temannya. Nah, fa idza lam yadhkurillah, dan apabila dia tidak menyebut nama Allah inda ta'amihi, waktu dia makan, qala, maka syaitan akan bilang kepada temannya, adraktumul mabita wal asya'a. Nah, kalian dapat tempat menginap gratis dan makan malam gratis. Artinya apa? Mereka ikut. Kan ngeri itu Bapak Ibu dan sekalian ya. Kalau kita berdoa, maka perlu waktu masuk rumah pun ucapkan minimal Bismillah, baru Assalamualaikum. Itu jangan lupa. Kalau enggak syaitan ikut masuk. Nah kalau syaitan masuk bahaya banget. Apalagi habis gitu kita tidur lupa baca doa, udah akhirnya bangun susah berat, boro-boro sholat lail, sholat subuh aja ketinggalan.
Karena waktu masuk rumah kita enggak menyebut nama Allah, syaitan masuk. Ya. Lalu mengganggu kita, ya, membuat kita malas untuk bangun malam, sholat lail dan sholat jamaah subuh. Karena dia ikut. Nah, maka tadi jaga diri kita, rumah kita supaya syaitan nggak masuk. Ucapkan bismillah minimal itu. Waktu makan begitu juga tadi. Nah, itu disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Muslim dan hadis yang sahih. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya, itu cara kedua berdoa. Cara pertama apa tadi? Jangan biarkan makanan yang jatuh, ya, tapi ambil, bersihkan, makan. Jadi itu kesimpulan yang kita bisa ambil dari hadis yang ke-608 ya. Nah, kemudian yang ke-609 kita sudah pernah bahas hadisnya ya. Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali pasti nabi itu menggembala kambing. Qala ashabuhu, lalu para sahabat bertanya, wa anta, apakah juga engkau ya Rasul? Faqala na'am, iya termasuk aku, kata Rasul. Kuntu ar'aha ala qararito li ahli Makkah. Aku juga dulu menggembala kambing untuk penduduk Makkah, dibayar beberapa kirot gitu. Nah, yang terakhir yang ke-610 kita udah pernah bahas itu, jadi kami tidak terangkan. Dan ini menunjukkan ketawaduan Rasul. Sama tadi, Rasul gitu kalau makan, jatuh ya dimakan. Ini tawadu. Jadi tidak tarofu, tidak takabur. Sekecil apapun diambil lagi. Nah, yang terakhir masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Lau du'itu ila qura'in aw zira'in la ajabtu." Kalau aku diundang oleh seseorang untuk ke rumahnya makan, disuguhi kuro. Kuro itu artinya bagian kaki dari lutut ke bawah. Kaki kambing dari lutut ke bawah itu namanya kuro atau auziro. Nah, ziro itu kuro itu dari ziro itu dari kuku sampai lutut ya. Kalau kambing kan nggak punya tangan kan, itu ziro. Maka ziro itu kan satu hasta itu dari ujung jari sampai siku ya, ziro. Nah, kalau kambing, sapi, kambing ya maksudnya kambing. Kalau kuro itu sampil. Tahu sampil Bapak Ibu ya? Dari lutut ke atas. Itu kuro. Kalau ziro dari lutut ke bawah. Nah, jadi kalau Rasul diundang oleh sahabat untuk makan-makan, ya Rasul ayo ke rumah saya, Pak. Ternyata di sana hanya ada sop kaki kambing gitu ya. Nah, sop kaki kambing itu pun kakinya dari lutut sampai kuku atau dari lutut ke atas ya, ke paha. Nah, lau uhdiya ilayya zira'un aw qura'un laqabbaltu. Nah, kalau tadi la ajabtu, kalau aku dipanggil oleh teman, oleh sahabat, yuk datang ya Rasul, makan di rumahku. Datang, meskipun enggak banyak. Atau diberi hadiah oleh sahabat, ya, lau uhdiya ilayya zira' aw qura' laqabbaltu. Dikasih hadiah kaki kambing, bawahnya atau atasnya, aku pasti akan menerimanya, kata Nabi SAW. Hadis rawahu al-Bukhari. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Hadis ini menunjukkan apa? Sikap tawaduknya Rasul SAW. Setiap kali diundang makan ke rumah sahabat, datang Rasul. Meskipun makanan yang disediakan ya tidak banyak gitu, sedikit, tapi Rasul datang. Nah, ini menunjukkan tawadhu Rasul itu, walaupun seorang tokoh besar gitu ya. Kemudian sunnah kita menerima hadiah walaupun sedikit dari orang lain. Nah, itu qabulu al hadiyah mahma qallat, meskipun sedikit. Dan yang terakhir, hadis ini menunjukkan siddatu tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betapa Rasul itu sangat tawadhu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, saya kira demikian
Ya, apa yang bisa kami sampaikan, selebihnya waktu saya kembalikan ke Pak Pondok. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Ya. Ya. Sedekah untuk kucing gitu ya. 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 Oke, siap. Siap Pak Nasir, ya. Ya, itu saja ya Pak Nasir. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ada warung? Tapi warung itu ada pesugihannya. Pesugihan, oke, ya. Kemudian yang kedua kasusnya adalah pernah saya di kampus, saya mencoba untuk memakan makanan yang sesaji. Ya. Apakah doa yang kita panjatkan senyuman sesaji itu dan memakan makanan yang ada di warung yang ada pesugihan itu bisa memperoleh apa yang kita makan? Karena jelas itu persembahan untuk saya tanya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, yang pertama Pak Nasir ya, dalam hadis Nabi mengatakan ya seperti yang tadi antum singgung ya, mamin muslimin yagrisu ya gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wala yarzauhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Dalam hadis yang lain, la yagrisu muslimun ghursan wa la yazra'u zar'an. Fa ya'kulu minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Artinya tidaklah seorang muslim menanam pohon. Gors itu pohon yang usianya panjang. Kalau zar'an itu pohon yang usianya pendek, seperti tomat, cabai, kayak gitu ya, kangkung dan lain sebagainya, itu nama zar'an. Kalau pohon mangga, rambutan, kelengkeng dan sebagainya, itu namanya gorsan. Tidaklah ada seorang muslim yang menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan lalu ya kecuali illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, kecuali apa yang dimakan dari buah yang pohonnya kita tanam itu atau daunnya dimakan oleh seseorang atau sesuatu, itu jadi sedekah buat kita. Dan apa yang dicuri wa masuriqa minhu lahu sadaqah. Kita punya pohon mangga, kebunnya jauh, dicuri orang, itu jadi sedekah. Dan apa yang diambil, dikurangi oleh orang lain dari buah pohon kita, itu juga jadi sedekah.
baik manusia ataupun hewan ataupun burung, itu semua jadi sedekah. Syaratnya dua, satu sabar, yang kedua apa? Yang kedua berharap, ihtisaban, berharap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Nah, lalu Pak Nasir bertanya, lah gimana lalu kalau kita berpikir makanan saya jatuh, kerupuknya jatuh, ya, atau nasinya jatuh, udahlah saya sedekah saja untuk hewan, kan gitu, untuk ayam, mungkin kucing, kan gitu Pak Nasir ya. Iya. Nah itu bagaimana? Bisa nggak diterapkan hadis tadi ya tentang sunnah atau anjuran menanam pohon? Bapak Ibu dan sekalian, tidak. Dalilnya sendiri-sendiri. Yang jadi sedekah itu kalau kita nanam pohon, buahnya diambil. Tapi kalau dalam urusan makan, itu jangan ambil, karena bisa jadi di situ tadi keberkahannya. Kalau kita mau ngasih kucing atau ayam, nah bisa aja ya sedekah, tapi kan keberkahannya nggak kita dapatkan. Yang berkah ya ayamnya dapat keberkahan, kucingnya yang dapat berkah, kitanya enggak, kan kita nggak ngerti di mana keberkahan makanan kita. Nah itu kalau ditanya boleh atau tidak, ya boleh saja, tentu saja. Cuma apakah kita tidak mau keberkahan makanan kita? Apakah kita lebih memilih keberkahan itu kita berikan kepada hewan daripada kepada kita, kan, untuk diri kita sendiri? Nah ini soal qadoliyah, tentu mana lebih utama, yaitu Pak Nasir. Ya. Intinya yang terbaik. Kalau bakso tadi, bakso. Nah, ya kalau antum ingin menjalankan sunnah ini, antum ambil. Kecuali kalau terlindas mobil, ya jangan. Ya kalau menggelinding jauh, ya terus masih mungkin antum bersihkan, yang terbaik kalau kita merujuk pada hadis ini, ya ambil. Kan tadi, idza saqatat luqmatu ahadikum, ya fal yumithu, ya fal yumit, tadi al adza anhul adza, kan itu. Yaitu Pak Nasir, itu yang terbaik ya kalau kita bertanya mana yang terbaik, yaitu wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, lalu pertanyaan yang kedua tadi bukan dari antum, itu nggak usah dijawab, tinggal saya nunggu undangan antum aja. Nah, yang pertanyaan berikutnya tadi, sajen Bapak Ibu boleh dimakan atau tidak? Ya, makanan yang dipersembahkan untuk jin penunggu sumur tua, jin penunggu beringin tua misalnya, kan gitu ya, atau penunggu tempat-tempat angker. Lalu orang bikin sajen dipersembahkan untuk siapa? Untuk jin atau syaitan. Boleh nggak kita makan? Itu ya Bapak sekalian. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Mana dalilnya kalau kita nggak boleh makanan sajen? Nah, dalilnya, innama hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah itu diharamkan atas kalian makan bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu. Jadi nggak boleh. Walaupun ada ustadz itu, dia bikin video, makan ini mubazir katanya. Ini mubazir, kita makan. Beliau mau praktekkan itu. Nggak tahu si sajen benar atau dia buat ya untuk bikin konten. Allah alam, nggak tahu. Tapi intinya beliau mengatakan, si ustadz ini makan sajen itu. Jangan mubazir, jangan dibiarkan. Nah itu nggak benar Bapak sekalian. Ya. Perlu dikoreksi. Ya. Kenapa tadi dilarang kita makan makanan yang dipersembahkan oleh seseorang untuk jin atau untuk syaitan? Itu. Jadi tidak bisa. Apakah bisa dengan kita berdoa lalu si jin syaitan nggak ikut makan? Ya, karena hukum asalnya sajen itu nggak boleh kita makan. Itu dipersembahkan untuk jin dan atau syaitan gitu ya. Itu. Jadi dalilnya sendiri-sendiri. Kalau makan memang kita dianjurkan untuk berdoa supaya jin dan syaitan tidak ikut serta gitu.
Sementara kalau sajian karena itu dipersembahkan untuk mereka, untuk makhluk halus, jin atau syaitan, bukan untuk Allah, dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, supaya bisa kita amalkan dalil-dalil tersebut, maka ya kita tidak perlu makan sajian. Lah itu mubazir. Ya, kan bukan kita yang melakukan. Yang melakukan orang lain kan. Nah, maka kita tidak kena ya larangan melakukan tabzir ya, itu. Bahkan bukan hanya mubazir itu, syirik juga kan orang yang melakukannya. Nah, kita yang tidak melakukan melihat ada makanan sajian, nggak usah dimakan, tinggalkan saja. Itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Yaitu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu dan sekalian jika apa yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan, karena waktunya sudah ya tiba waktu Isya, maka kita akhiri. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Maaf, nanti Pak Pono ya. Saya akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.